Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang dua bapak yang tidak bisa menjadi wali nikah anak perempuannya. Siapa saja mereka? Kita simak dalam video ini. Di dalam Islam, pernikahan begitu sakral. Al-Quran menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqon ghalidho, ikatan yang agung, ikatan yang kuat. Juga pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sehingga segala syarat dan prasyarat harus sesuai dengan syariat Allah. Nah, salah satu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan adalah wali nikah. Wali nikah inilah yang memiliki hak untuk menikahkan seorang wanita yang menjadi hak perwaliannya. Nah, salah satu wali nikah yang utama adalah bapak dari wanita yang akan menikah tersebut. Namun dalam kehidupan sosial ada bapak yang justru tidak bisa untuk menjadi wali nikah bagi putri kesayangannya. Anak perempuan yang dibesarkannya ketika hendak menikah harus dinikahkan oleh wali yang lain. Nah, siapa saja bapak yang tidak bisa menjadi wali nikah anak perempuannya? Bapak yang tidak bisa menjadi wali nikah anak perempuannya yang pertama adalah bapak yang menjadi ayah angkat bagi anak perempuan orang lain. Dalam hal seorang lelaki mengangkat seorang anak perempuan orang lain sebagai anak angkatnya dengan syarat dan ketentuan tertentu yang dibolehkan syariat. Nah, ketika anak perempuan itu sudah mencapai usia pernikahan, maka bapak angkatnya itu tidak berhak menjadi wali nikahnya. Mengapa bapak angkat tidak bisa menjadi wali nikah anak angkatnya yang perempuan? Wali nikah anak angkat merupakan hak orang tua asli, karena anak angkat tidak berubah nasabnya. Pertama, anak angkat statusnya berbeda dengan anak kandung. Dalam aturan Islam, anak angkat yang diasuh orang tua angkat tidak boleh diubah nasabnya. Artinya, dia tetap dinasabkan kepada orang tua aslinya. Aturan ini telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama atau maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu lakukan, yang kamu hilaf padanya, tetapi apa yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak angkat, namanya Zaid. Hingga masyarakat menyebutnya Zaid bin Muhammad. Padahal nama ayahnya yang asli adalah Harithah. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat di atas. Kemudian mereka tidak lagi menyebutnya sebagai Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar, yang artinya, kami tidak pernah memanggil Zaid bin Harithah, namun Zaid bin Muhammad, sampai Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 5, hadis riwayat Bukhari. Mengapa ayah angkat tidak bisa menjadi wali anak perempuan yang diangkatnya? Kedua, karena tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka tidak berlaku hukum-hukum nasab dalam hal ini, sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi mahram, tidak pula menjadi wali nikah. Hukum nasab yang berlaku tetap kembali ke bapaknya yang asli, sehingga yang berhak menjadi wali untuk anak ini adalah ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya. Sedangkan urutan kerabat ayah yang berhak menjadi wali nikah dijelaskan Al-Buhuti sebagai berikut. Lebih didahulukan bapaknya si wanita, pengantin putri, untuk menikahkannya. Karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, penerima wasiat dari bapaknya, yaitu mewakili bapaknya, karena posisinya sebagaimana bapaknya. Nah, setelah itu, kakek dari bapak ke atas dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya. Dalam posisi ini, yaitu si kakek, disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita jika wanita itu janda.
kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini tercantum di dalam Ar-Raddul Murbi. Kemudian siapa lagi bapak yang tidak bisa menjadi wali nikah dari anak perempuannya, yaitu bapak dari anak perempuan hasil zina dengan ibu kandung anak tersebut. Pertanyaannya adalah, kepada siapa nasab anak hasil zina ini? Dalam konteks pertanyaan ini, maka apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya atau bapak zinahnya. Tegasnya, hubungan nasab antara anak dengan bapaknya terputus. Demikian juga hak kewaliannya. Akan tetapi, hubungan sebagai mahram tetap ada, tidak terputus meskipun hubungan nasab, waris, kewaliannya semuanya terputus. Karena biar bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya yang tercipta dari air maninya, walaupun dari hasil zina. Oleh karena itu, haram baginya menikahi anak perempuannya dari hasil zina. Kalau seorang anak perempuan terputus nasabnya dengan bapaknya, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak memenuhi syarat, atau tidak ada atau gaib, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau mafkud, atau adol, atau enggan. Hal ini dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, ya, pasal 22 dan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 pada bab kedua tentang penetapan wali hakim pasal 2. Pendapat inilah yang dilaksanakan oleh kantor urusan agama dan akan mencatat siapa saja yang melaksanakan pernikahan setelah hamil. Demikian teman-teman, pembahasan mengenai bapak yang tidak bisa menjadi wali nikah bagi putri tercintanya ketika sudah menginjak usia pernikahan. Ini penting kita pahami, mengingat banyaknya kasus yang melanggar syariat dalam hal perwalian. Penyebab utamanya ya tentu kurang edukasi tentang masalah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.